Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan studi kasus Customer Centricity Business Proposal, di mana kita akan membedah yaitu PT Wings Surya Group yang menerapkan langkah krusial dalam memenuhi kebutuhan pelanggan hingga memastikan kepuasan pelanggan mereka. Langkah pertama dalam bisnis proposal yang baik adalah memahami pain points atau tantangan pasar. Bagaimana Wings Group melakukan ini? Mereka memadukan analitik makro dan mikro. Di satu sisi, mereka menggunakan data dari pihak ketiga seperti Nielsen. Di sisi lain, tim sales Wings tidak hanya duduk di balik meja, mereka proaktif turun ke lapangan setiap hari untuk memvalidasi tren dan mendengar langsung dari para retail. Data tersebut kemudian dikonversi menjadi persona pelanggan. Wings sadar bahwa satu produk tidak memuaskan semua orang. Oleh karena itu, mereka memecah basis konsumen yang masif menjadi beberapa sub-brand berdasarkan psikografis. Produk fabric care seperti deterjen memiliki pendekatan komunikasi yang sama sekali berbeda dengan produk personal care atau food dan beverage, sehingga jauh lebih relevan dengan gaya hidup yang lebih spesifik ke pelanggan. Lalu bagaimana mereka menjawab tantangan dari mitra B2B atau distributor? Fokus utamanya ada pada logistik. KPI utama mereka adalah ketepatan pengiriman untuk menekan angka retur seminimal mungkin. Dan apabila terjadi kerusakan barang di tingkat distributor, Wings meresponnya dengan solusi yang cepat melalui mekanisme potong nota tagihan sehingga arus kas mitra tetap aman dan operasional tidak terganggu. Untuk membangun kredibilitas, privasi adalah kunci. Wings Group secara ketat melindungi data konsumen serta mengunci kemampuan transfer data melalui email internal ke pihak eksternal. Selain itu, kredibilitas internasional juga dijaga oleh tim ekspor yang khusus memastikan kelayakan produk di pasar global. Memasuki langkah ketiga, kita melihat unique selling proposition atau nilai jual. USP dari Wings sangat tajam dan sulit ditiru kompetitor multinasional. Mereka selalu menawarkan produk dengan kualitas yang baik, namun harga yang ekonomis, menciptakan value for money yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada langkah keempat, umpan balik tidak hanya didengar tetapi langsung ditindaklanjuti. Wings memiliki customer care khusus. Jika ada keluhan, responnya real time. Tim akan langsung menghubungi pelanggan untuk memberikan kompensasi produk. Dan hebatnya, eksekusi ini didesentralisasi, informasi komplain langsung dikirim ke kantor cabang di domisili konsumen agar produk pengganti tersebut bisa diserahkan pada saat itu juga. Tentu, sistem sebagai apapun tidak akan berjalan tanpa SDM tangguh. Menyadari hal ini, divisi HRD merancang dan menyelenggarakan kurikulum pelatihan untuk penanganan komplain secara berkala. Hal ini menjamin setiap karyawan memiliki empati dan standar penyelesaian masalah yang sama kuatnya. Langkah kelima adalah cara mereka bercerita. Kampanye Wings selalu short and concise, singkat dan padat. Narasi visualnya selalu konsisten. Produk berkualitas sangat dekat dengan keluarga Indonesia dan tentu saja mudah dijangkau. Cerita ini tidak berbelit-belit sehingga langsung menyentuh emosi serta kebutuhan dasar audiens mereka. Langkah keenam adalah membuktikan bahwa ini semua berhasil. Bagaimana mengukur keberhasilan atau ROI dengan budaya perbaikan berkelanjutan? Wings secara disiplin melakukan survei pasar dan survei distribusi berkala. Evaluasi ini memastikan rantai pasok mereka efisien, retail mendapatkan profit yang konsisten, dan produk mereka tidak pernah lekang oleh waktu. Sebagai kesimpulan, Customer Centricity di PT Wings Surya berdiri di atas fondasi yang kokoh. Kustomisasi produk berbasis persona, mempertahankan USP kualitas dan harga ekonomis, respon keluhan yang sangat cepat, lewat pemberdayaan cabang dan komitmen evaluasi data secara rutin. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang benar-benar menempatkan pelanggan sebagai inti bisnis akan menciptakan kesuksesan yang jangka panjang. Berikut adalah daftar referensi, data lapangan, dan studi analitik dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan DDM, Nielsen yang kami gunakan untuk menyusun rangka presentasi ini. Sebagai penutup, keberhasilan suatu bisnis pada akhirnya tidak hanya diukur dari angka penjualan semata, tetapi dari besarnya komitmen kita untuk mendengarkan, berinovasi, dan hadir dalam keseharian pelanggan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, kami persilakan. Akhir kata dari saya, terima kasih.